Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu para pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah mengabdi untuk negeri ini. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Visual montage singkat video para pensiunan berkumpul minum teh melihat handphone. Ya, tunggu dulu. Jangan Bapak Ibu geser dulu video ini. Saya tahu di beranda YouTube Bapak Ibu sekarang pasti sudah banyak sekali bermunculan video-video serupa. Mungkin judulnya mirip, mungkin thumbnailnya hampir sama. Tapi percayalah, informasi yang akan saya sampaikan di sini bukan sekadar tempelan berita atau bacaan berulang-ulang. Ini adalah rangkuman utuh, analisis mendalam, dan penjelasan yang sudah saya susun khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Visual gambar Presiden. Prabowo sedang memberikan pidato dengan latar APBN. Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk scroll atau pindah ke video lain, saya mohon dengan sangat ambil posisi yang paling nyaman. Mungkin sambil menikmati secangkir teh hangat atau kopi tubruk kesukaan Bapak Ibu, siapkan camilan kecil. Karena topik yang akan kita bahas ini sangat penting, sangat krusial dan menyangkut langsung hak-hak Bapak Ibu semua. Ini bukan soal gosip terbaru di warung kopi, bukan pula kabar burung yang suka beredar di grup WhatsApp keluarga. Ini soal masa depan, ini soal kesejahteraan, ini soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang kabarnya langsung diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Visual teks besar resmi Jumat 28 Februari 2026 dengan efek muncul. Berdasarkan informasi yang kami himpun, kabar ini mulai mengemuka dan dipublikasikan secara luas pada hari Jumat 28 Februari 2026. Tanggal ini penting untuk kita catat, jadi informasi ini bukan berita basi. Ini adalah isu terkini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Halo, Assalamualaikum war. Saya sapa dengan penuh hormat sahabat-sahabat pensiunan setanah air dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke, untuk para pensiunan aparatur sipil negara ASN, PNS pusat dan daerah, pensiunan Tentara Nasional Indonesia, TNI, pensiunan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, para pejuang yang sudah purna tugas. Jangan lupa juga untuk para janda dan duda pensiunan yang mungkin sedang setia menanti kabar baik ini, serta penerima pensiun terusan atau anak-anak yang mendapat hak pensiun dari orang tua. Visual channel logo dan ajakan subscribe yang menarik, bukan seperti iklan biasa, tapi seperti ajakan teman. Sebelum kita lanjutkan perbincangan hangat ini, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini kita seperti keluarga besar, kita ngobrol santai, tapi isinya serius. Semua informasi seputar ASN, pensiunan, TNI, Polri, gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya kita bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, dukung terus channel ini dengan cara subscribe atau berlangganan gratis. Like video ini tanda setuju. Komen di kolom komentar. Tanyakan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, dan yang paling penting share atau bagikan video ini ke teman, saudara atau tetangga sesama pensiunan. Biar mereka juga dapat informasi yang sama dan tidak ketinggalan kereta. Dan jangan lupa aktifkan lambang lonceng notifikasinya. Kenapa? Agar setiap kali ada informasi penting, update terbaru, kabar gembira atau kabar krusial lainnya, pemberitahuannya langsung masuk ke handphone Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan kabar yang menyangkut hak dan kesejahteraan Bapak Ibu sendiri. Oke, sekarang kita sudah siap, tehnya sudah hangat, kopinya sudah tubruk, camilannya sudah siap. Mari kita langsung masuk ke inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Babi kabar gembira dari Presiden The Big News, visual artikel berita online dengan judul Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Pada hari Jumat 28 Februari 2026 yang lalu, jagat maya dan pemberitaan nasional dihebohkan dengan satu judul berita yang sangat mencolok. Judulnya kurang lebih berbunyi, Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Begitu judul ini muncul, saya bisa membayangkan reaksi Bapak Ibu semua. Pasti langsung deg-degan campur aduk antara harap dan cemas. Saya juga merasakan hal yang sama. Ada rasa penasaran yang membuncah. Apakah ini benar? Kapan cairnya?
Apakah saya termasuk yang menerima visual gambar Presiden Prabowo sedang tersenyum atau memberikan pidato yang meyakinkan? Dalam pidato resminya atau dalam arahan tertulisnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang sebuah instruksi tegas. Beliau menyampaikan bahwa skema kenaikan gaji dan rapel untuk para pensiunan harus dimasukkan dan diakomodir dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026. Ini bukan sekedar omongan politik biasa, bukan pula janji manis saat kampanye yang menguap begitu saja. Ini sudah masuk ke ranah perintah Presiden kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait. Artinya para menteri, direktur jenderal, dan kepala lembaga seperti Kementerian Keuangan Kemenku, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan tentu saja PT Taspen Persero mendapat instruksi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia untuk segera mulai menyiapkan langkah-langkah teknis, visual, animasi, lampu hijau menyala. Ini adalah lampu hijau yang selama ini ditunggu-tunggu. Kebijakan ini bagaikan oasis di tengah padang pasir, membuka harapan baru bagi jutaan pensiunan. Selama ini banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab. Kapan ada penyesuaian lagi, Pak? Kapan pemerintah akan memperhatikan nasib pensiunan? Apakah rapel tahun lalu akan ada lanjutannya? Kini setidaknya sudah ada sinyal terang, sudah ada kepastian arah. Tapi Bapak, Ibu yang saya hormati, kita juga harus tetap menjadi pribadi yang realistis dan bijaksana. Walaupun sinyalnya sudah hijau, bukan berarti begitu pengumuman keluar, uang langsung mengalir deras ke rekening kita minggu depan. Enggak segampang itu, Ferguson. Prosesnya masih panjang, berliku, dan penuh dengan nuansa teknis dan administratif. Ini bukan seperti transfer dari anak ke orang tua yang tinggal klik selesai. B2, mengapa tidak langsung cair proses birokrasi yang wajib dipahami? Visual, animasi proses birokrasi, surat menyurat, rapat komputer data, penyisipan pos anggaran untuk rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 menunjukkan komitmen fiskal pemerintah. Ini adalah langkah fundamental yang paling penting. Dengan masuk APBN artinya uangnya sudah dipagari, sudah dianggarkan sehingga secara hukum dan keuangan negara pengeluarannya sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun setelah pengumuman Presiden bukan berarti semuanya otomatis. Ada serangkaian tahapan yang harus dilalui dengan cermat dan teliti. Jangan sampai ada kesalahan yang berujung pada masalah hukum di kemudian hari. Apa saja tahapan yang harus dilalui? Penetapan pagu anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung ulang berapa tepatnya total dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel ini. Hitungannya tidak sederhana. Harus memperhirmatigasi jumlah pensiunan, golongan masa kerja, dan periode rapel. Revisi anggaran komponen belanja dalam APBN 2026 yang sudah disusun harus diubah atau disesuaikan. Ini melibatkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra pemerintah dalam penganggaran. Penyusunan peraturan teknis, Kemenpan RB dan Kemenkau harus menyusun aturan pelaksana bisa berupa peraturan pemerintah, PP, peraturan presiden, perpres, atau peraturan menteri permen yang mengatur secara rinci mekanisme besaran dan siapa saja yang berhak. Sinkronisasi data ini adalah tahapan yang paling krusial. PT Taspen harus menyelaraskan database-nya dengan data valid dari BKN dan seluruh instansi pemerintah. Data pensiunan harus dipastikan valid mulai dari nomor induk kependudukan, NIK, nama, golongan terakhir, masa kerja, nomor rekening, hingga status masih hidup, janda, duda, atau anak. Komponen belanja negara harus disesuaikan dengan data riasi perhitungan. PT Taspen akan melakukan simulasi perhitungan untuk setiap pensiunan. Sistem komputer akan menghitung berapa selisih yang belum dibayar sejak kenaikan gaji diberlakukan, pengesahan dan pencairan. Setelah semua data valid dan perhitungan selesai, dana akan ditransfer dari kas negara ke PT Taspen, lalu disalurkan ke bank-bank penyalur, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan akhirnya masuk ke rekening.
Bapak Ibu, visual close up mata yang sedang menunggu dengan sabar. Jadi memang perlu proses yang detail. Bukan karena pemerintah ingin mempersulit, tapi karena menyangkut uang negara yang jumlahnya sangat besar. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak luas. Maka dari itu, kewajaran dan kesabaran adalah kuncinya. Harapan sudah ada. Sekarang tinggal menunggu prosesnya dengan sabar dan tetap waspada. BABT kapan kira-kira cair? Membaca sinyal waktu visual, gambar kalender besar dengan bulan-bulan yang disorot. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Nah, kapan Pak banyak pensiunan yang berharap begitu pengumuman tanggal 28 Februari 2006-an, maka seminggu setelahnya atau awal Maret uang langsung masuk rekening. Secara teknis sangat kecil kemungkinannya. Proses yang saya jelaskan di atas dari penetapan aturan hingga sinkronisasi data biasanya memakan waktu. Apalagi untuk data pensiunan yang jumlahnya jutaan dan tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika suatu kebijakan diumumkan pada akhir Februari dan akan dimasukkan dalam APBN 2026, maka kemungkinan besar proses administrasi dan persiapan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Lalu kapan kita bisa mulai berharap pemerintah harus menunggu pengesahan rinci APBN 2026 terlebih dahulu. Setelah itu petunjuk teknis juknis harus turun. Baru setelah itu PT Taspen bisa bergerak cepat melakukan simulasi dan koordinasi dengan bank-bank penyalur visual animasi uang masuk ke rekening. Jadi walaupun ada harapan besar untuk pencairan di tahun 2026 ini, kita harus siap dengan kemungkinan waktu yang lebih panjang. Bisa jadi proses pencairan rapel baru akan terrealisasi pada pertengahan tahun 2026 atau bahkan menjelang akhir tahun. Semua tergantung pada seberapa cepat birokrasi bekerja dan seberapa valid data yang ada. Yang penting mari kita pantau terus pengumuman resmi dari PT, Taspen dan Kementerian Keuangan. Jangan percaya pada info tanggal pasti yang beredar di luar sana sebelum ada konfirmasi resmi BABE. Siapa saja yang berhak menerima? Apakah saya termasuk visual siluet berbagai kalangan pensiunan ASN, TNI, Polri, lansia? Ini adalah pertanyaan paling mendasar dan paling penting. Apakah Bapak, apakah Ibu, apakah saya termasuk dalam daftar penerima rapel ini? Jawabannya dengan catatan mengikuti ketentuan yang biasanya berlaku adalah semua pensiunan yang menerima pensiun reguler melalui PT Taspen berhak. Mari kita rinci satu persatu. Pensiunan ASN PNS, baik pensiunan pegawai negeri sipil pusat maupun daerah, semuanya masuk. Pensiunan TNI Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dari semua angkatan, AD, ALAU, pensiunan Polri, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan hakim, dan lain-lain yang mendapatkan pensiun. Penerima pensiun janda duda ini sangat penting. Istri atau suami yang ditinggalkan oleh pensiunan berhak atas pensiun janda atau duda. Mereka juga pasti termasuk dalam skema rapel ini. Penerima pensiun anak yatim piatu, anak-anak yang masih di bawah umur atau belum menikah dan sedang menempuh pendidikan, yang mendapatkan pensiun dari orang tuanya yang telah meninggal juga berhak. Pensiun terusan, penerima pensiun terusan juga tidak akan ditinggalkan. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang ditinggalkan. Pemerintah melalui Taspen memiliki data yang lengkap. Selama Bapak dan Ibu terdaftar sebagai penerima pensiun di PT Taspen, maka secara otomatis akan masuk dalam sistem perhitungan rapel BABV. Besaran rapel nominal yang berbeda dan alasannya. Visual, tumpukan uang, grafik naik, hitungan di atas kertas. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling membuat penasaran. Berapa Pak kira-kira rapel yang akan saya terima? Jawaban jujurnya adalah nominalnya berbeda-beda untuk setiap orang. Jangan pernah membandingkan nominal rapel Bapak dengan tetangga atau saudara. Karena itu bisa menimbulkan salah paham. Apa saja faktor yang menentukan besaran rapel golongan terakhir? Ini adalah faktor utama. Pensiunan golongan IV pembina tentu akan mendapatkan rapel yang lebih besar dibandingkan pensiunan golongan tugati pengatur karena gaji pokoknya memang sudah berbeda dari awal. Golongan I sampai golongan IV semuanya akan dihitung berdasarkan pangkat golongan terakhirnya. Masa kerja golongan pada masa kerja total yang diakui juga sangat berpengaruh.
Semakin lama masa kerja, biasanya nilai pensiun pokoknya semakin tinggi sehingga selisih rafelnya pun akan lebih besar. Komponen penghasilan. Ada komponen-komponen tertentu yang melekat pada gaji terakhir dan diperhitungkan dalam pensiun. Periode rapel. Rapel dihitung berdasarkan selisih yang belum dibayar sejak kenaikan gaji diberlakukan hingga sebelum dibayarkan. Semakin panjang periode selisihnya, semakin besar jumlah rapel yang akan diterima. Visual, contoh perhitungan sederhana di layar, contoh simulasi sederhana, angka ini hanya ilustrasi ya. Misalkan seorang pensiunan golongan triple C dengan masa kerja 30 tahun mendapat pensiun pokok 3.500.000 per bulan. Jika kenaikan gaji ASN aktif di tahun 2025 menyebabkan pensiun pokoknya seharusnya naik menjadi 38.500.000 R per bulan, maka ada selisih 300.000 per bulan. Jika rapel dihitung untuk periode 6 bulan misalnya, maka total rapel yang diterima adalah 300.000 dan ex nasem apabusila tubuh 800.000. Untuk pensiunan golongan IV dengan masa kerja maksimal, potensi rapelnya tentu akan jauh lebih besar. Namun sekali lagi ini hanya simulasi. Jangan jadikan ini patokan pasti. Jadi perbedaan nominal itu bukanlah ketidakadilan, itu adalah hasil dari sistem yang adil dan proporsional berdasarkan pengabdian dan riwayat kerja masing-masing individu, BAB, SEBI, mekanisme pencairan, cara dapat duitnya, visual, logo Taspen, logo Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, pencairan rapel seperti halnya pencairan pensiun bulanan tidak akan dilakukan secara manual atau melalui kantor pos. Semuanya akan dilakukan secara transfer melalui bank-bank penyalur yang bekerja sama dengan PT Taspen, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Biasanya rapel tidak akan digabung dengan pembayaran gaji pensiun bulanan. Karena jumlahnya yang bisa cukup besar, rapel akan dicairkan secara terpisah agar lebih jelas dan mudah dilacak. Visual handphone menampilkan aplikasi Taspen atau mobile banking. Bagaimana cara mengetahuinya? PT Taspen diperkirakan akan mengumumkan secara resmi melalui berbagai kanal informasi mereka, website resmi Taspen, babybo.taspen.co.id. Aplikasi Taspen yang bisa diunduh di Play Store atau App Store, media sosial resmi Taspen Facebook, Instagram, Twitter, pengumuman di kantor cabang Taspen setempat. Ini penting Bapak Ibu, jangan pernah mudah percaya pada informasi yang beredar di grup WA atau dari sumber tidak jelas yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Informasi resmi hanya dari sumber resmi. BOM, persiapan dari sekarang jangan sampai gagal salur. Visual seorang pensiunan sedang memeriksa buku tabungan atau kartu ATM. Sekarang sebelum proses pencairan dimulai, ada beberapa langkah penting yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk memastikan hak tersebut bisa diterima dengan lancar tanpa hambatan. Jangan sampai uangnya sudah disiapkan negara, tapi karena masalah administrasi dari kita jadi tertunda. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pastikan data di Taspen valid dan terbaru, nomor rekening. Pastikan nomor rekening bank yang terdaftar di PT Taspen masih aktif dan sesuai. Jika Bapak Ibu mengganti buku tabungan atau kartu ATM, pastikan nomor rekeningnya tidak berubah. Jika berubah, segera laporkan ke bank dan ke kantor Taspen terdekat. Status keluarga. Jika terjadi perubahan status, misalnya pensiunan utama meninggal dunia dan hak pensiun beralih ke janda duda, atau jika janda duda menikah lagi, segera urus perubahannya. Data yang tidak update akan menghambat pencairan data diri. Pastikan NIK, nama dan tanggal lahir sesuai dengan dokumen kependudukan KTP KK. Aktifkan kembali rekening yang tidur. Jika rekening Bapak Ibu sudah lama tidak digunakan, misalnya tidak ada transaksi dalam waktu lama, segera lakukan transaksi kecil seperti tarik tunai atau setor tunai untuk mengaktifkannya kembali. Rekening yang pasif dorman bisa bermasalah saat transfer dana masuk dalam jumlah besar. Simpan dokumen penting, simpan baik-baik surat keputusan SK, pensiun, kartu peserta Taspen, dan dokumen penting lainnya. Meskipun data sudah ada di sistem, dokumen fisik tetap penting sebagai arsip pribadi. Jangan mudah terprovokasi akan banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen ini. Mereka mungkin akan menelepon atau mengirim pesan mengaku dari Taspen atau bank meminta data pribadi, PIN, password, OTP, atau meminta sejumlah uang untuk mengurus percepatan pencairan. Ingat, itu adalah modus penipuan.
Petugas resmi tidak akan pernah meminta PIN, password atau OTP dan tidak akan meminta biaya apapun untuk pencairan hak visual, stempel, bertuliskan gratis besar-besaran. Proses rapel ini adalah hak Bapak, Ibu yang diatur negara. Semua biaya administrasi sudah ditanggung oleh negara. Jika ada yang meminta uang, segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Taspen. B-ability, kesimpulan dan pesan, harapan dan doa. Visual, suasana hangat keluarga, pensiunan berkumpul. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, setelah kita bahas panjang lebar, mari kita tarik benang merahnya. Kabar mengenai perintah Presiden Prabowo untuk memasukkan rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 adalah kabar baik yang sangat nyata. Ini adalah angin segar yang menunjukkan bahwa negara hadir dan peduli pada para purna baktinya. Sinyal dari pusat sudah kuat, sudah terang, namun kita semua harus paham bahwa proses birokrasi dan administrasi negara tidak bisa instan. Ada tahapan yang harus dilalui. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa. Semoga prosesnya lancar, diberikan kemudahan dan tidak ada hambatan, berarti bersabar, jangan terburu-buru dan mudah kecewa. Jika pencairan tidak terjadi dalam waktu dekat, proses sedang berjalan. Mempersiapkan diri. Pastikan data dan rekening Bapak Ibu valid dan aktif menjadi cerdas. Cari informasi hanya dari sumber resmi Taspen Kemenko, Kominfo. Abaikan dan laporkan informasi menyesatkan atau oknum penipu yang mencoba memanfaatkan situasi visual. Ucapan terima kasih dan doa dari host. Saya pribadi mewakili tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak dan Ibu untuk negeri ini. Jasa-jasa Bapak Ibu tidak akan pernah terlupakan. Negara memang tidak bisa membalasnya dengan setimpal, namun setidaknya hak-hak Bapak Ibu harus dipenuhi dengan baik. Mari kita doakan bersama. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, permudahkanlah segala urusan para pensiunan di negeri ini, lancarkanlah proses pencairan hak-hak mereka, berikanlah mereka kesehatan dan umur panjang agar dapat menikmati hasil pengabdiannya. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Visual tanda tangan host logo channel musik penutup yang syahdu. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa di sini yang sudah tidak sabar menanti rapel ini? Atau mungkin ada yang punya pengalaman lucu atau unik soal penantian rapel. Tulis di kolom komentar ya. Mari kita ramaikan diskusi ini. Siapa tahu doa dan semangat kita bersama bisa mempercepat prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.